Mas Andi terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ketika ia hampir masuk ke wilayah Kotab, perjalanan menjadi semakin aneh. Hujan gerimis membuat jarak pandang menjadi terbatas, dan Mas Andi merasa perlu melambatkan laju motornya. Di sepanjang jalan yang sepi, ia tiba-tiba melihat bahwa jalan yang awalnya beraspal, sekarang menjadi tanah. Ini membuatnya heran karena ia yakin tidak pernah berbelok dari jalur yang seharusnya. Namun, karena hujan dan kabut, ia terus melanjutkan perjalanan. Mas Andi mengendarai motornya ke arah cahaya yang terlihat di depan pemukiman. Ternyata ketika dia hampir sampai, dia melihat ada satu pohon besar yang seperti pohon Natal. Pohon itu seolah-olah menjadi gerbang masuk ke pemukiman. Setelah Mas Andi masuk lebih dalam, dia merasa bingung dan takut karena ternyata cahaya yang dia lihat dari jauh bukanlah lampu, melainkan obor yang diletakkan di depan setiap rumah. Ketika kabut mulai mereda, ia mendengar alunan gamelan dari arah jalan yang gelap di depannya. Ia merasa lega karena mungkin akan bertemu dengan orang lain dan memutuskan untuk menuju suara gamelan tersebut. Namun, dia mendapatkan peringatan dari seorang kakek yang tiba-tiba muncul di depannya dan menyuruhnya untuk tidak melanjutkan ke arah itu. Kakek itu mengatakan bahwa di sana, di kota yang lebih jauh, ada hal-hal yang tidak wajar, dan jika Mas Andi melanjutkan, ia mungkin tidak akan bertemu dengan anak dan istrinya lagi. Kakek tersebut memberikan sepotong batu hitam dan menasihatinya untuk tidak lagi melihat ke arah jalan yang gelap tersebut. Mas Andi menerima batu tersebut dan melanjutkan perjalanannya kembali ke arah yang lebih aman. Ketika Mas Andi kembali, tiba-tiba ada beberapa rumah yang pintunya terbuka, di antaranya ada aroma harum bunga wangi menyapaku begitu aku lewat. Kemudian, ada rumah lain dengan bau yang agak tidak sedap, seperti bau anyir. Aku juga melewati rumah lain yang pintunya terbuka, dan di halaman depannya, banyak anak kecil sedang bermain dengan riang. Tapi, ada lagi rumah yang sebelahnya ada seorang delman dengan 2 kuda yang didandani seperti pawai karnal. Tiba-tiba aku melihat rumah dengan halaman yang terdapat kaki raksasa yang begitu besar sehingga membuatku takut. Ada lagi rumah yang pintunya tertutup yang terdengar banyak sekali. Aku mendengar suara orang meronta-ronta kesakitan minta tolong. Ada rumah dengan pintunya terbuka, dan di sana terlihat seorang wanita paruh baya yang melambaikan tangan padaku. Namun ada yang mengingatkanku untuk tetap berjalan dan tidak berhenti, seperti arahan dari kakek. Mas Andi terus berjalan dengan fokus, dan berhasil keluar dari kampung itu setelah Mas Andi mengendarai motor sambil terus mengucap istighfar berkali-kali. Perjalanan yang sangat menegangkan itu kembali membawaku melewati pohon besar. Wajah Mas Andi langsung tertutup kabut, tapi kemudian kabutnya perlahan-lahan menghilang. Mas Andi merasa sangat lega karena motornya sudah kembali berjalan di atas aspal, bukan lagi di atas tanah. Sekitar 5 menit kemudian, Mas Andi baru saja mendengar suara adzan. Meskipun dia sudah sangat lelah, dia berusaha untuk mencapai sebuah musola setelah mendengar suara adzan tadi. Tubuhnya begitu lelah sehingga Mas Andi segera merebahkan dirinya di pelataran musola. Di sanalah dia mendengarkan suara adzan dan beristirahat. Pelataran musola itu adalah hal terakhir yang diingat oleh Mas Andi dalam hari itu. Setelahnya, dia tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Yang dia tahu selanjutnya adalah bahwa dia ditemukan oleh warga setempat, tergeletak di sebuah pos ronda di kota yang berjarak cukup jauh dari kota. Ini sungguh aneh, mengingat bahwa pada saat terakhir yang dia ingat, dia masih di kota. Bagaimana bisa dia tiba-tiba sampai di kota yang begitu jauh?